Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ita Gresya dalam acara Bincang Tokoh. Dan seperti biasa Bincang Tokoh kita menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan Pulau Dewata Bali. Dan untuk pada hari yang berbahagia ini kita telah kehadiran salah satu narasumber yang memang sudah sangat berkontribusi untuk pembangunan Bali. Bukan hanya untuk Bali tapi sudah dalam lingkup Indonesia. Nah, seperti apa pembicaraan kita yang seru untuk hari ini, dan langsung saja kita sapa untuk Ibu Nilo Putu Putri Swastini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bunda Pigatre, Ibu. Atau apa kabar ini, Ibu? Becik, Bunda baik. Nah, terlihat memang cantik dan segar begitu, Ibu ya. Jadi untuk pagi hari ini di sela-sela kegiatan Ibu yang memang banyak sekali gitu sebagai salah satu istri dari anggota DPR RI. Nah, seperti apa, Ibu, kesibukan Ibu sekarang dalam mendampingi suami ini, Ibu? Kalau tempat Ibu di sisi Bapak sebagai anggota DPR RI sebenarnya tidak banyak kegiatan fisik, tetapi yang utama bagi Ibu selain kegiatan domestik rumah tangga itu adalah berdoa setulusnya untuk kesehatan Bapak, untuk kesuksesan dalam setiap ruang gerak langkah kerjanya, yang bagaimanapun juga itu tanggung jawabnya sangat besar, memikul kepercayaan suara dari masyarakat konstituennya. Jadi Bapak itu sebagai anggota DPR RI tidak saja bertugas membuat undang-undang ya, tetapi juga turun ke masyarakat menjembatani aspirasi masyarakat. Implementasinya lebih banyak, bukan hanya sekedar duduk di dewan begitu, Ibu? Ya, tapi Ibu memilih tidak banyak ikut kegiatan Bapak supaya Bapak lebih leluasa, sementara Ibu lebih concern menjaga anak-anak, mengurus rumah tangga, kegiatan domestik itu. Karena kegiatan domestik namanya, Bu ya. Konon istilahnya seperti itu ya, Ibu ikutan aja gitu. Jadi kesepakatan kita menyebut kegiatan dari ibu-ibu rumah tangga itu adalah tanggung jawab domestik, tugas domestik. Jadi itu yang aman dulu. Kalau sudah itu nyaman, aman, Bapak kan tenang toh kerja di luar, ya jadi beratnya sama, tetapi secara fisik aktivitas Ibu tidak sebanyak Bapak begitu. Ya, tapi tetap mendampingi dengan doa yang terlebih itu yang paling utama begitu ya, Bu ya. Ibu ada di hatinya Bapak, ceritanya begitu. Jadi dalam setiap kegiatan Bapak yang memerlukan tanggung jawab yang tinggi, yaitu karena kita sudah sehati gitu. Doa Ibu yang memperkuat. Ada restu di dalamnya begitu, Ibu ya. Nah, kalau memang membahas tentang bagaimana kegiatan Ibu sebagai anggota DPR RI begitu mendampingi suami, nah kalau kita mengulik lagi, Ibu, kejadian sebelum Ibu menjabat gitu menjadi anggota DPR RI. Nah, untuk kegiatan sebelum itu seperti apa, Ibu? Sebelum waktu Ibu nikah ini Bapak kan di sejarahnya sedikit gitu, Bu. Sebelum Ibu nikah itu pada saat Ibu nikah Bapak belum jadi DPR RI ya, belum anggota dewan, tetapi tugas di Depdiknas Pegawai Negeri, diperbantukan menjadi dosen. Sebenarnya tidak banyak perubahan. Domisilinya memang sudah di Jakarta begitu, Bu? Iya, sudah di Jakarta. Jadi Ibu tetap saja concern untuk urusan rumah tangga dari anak-anak. Sekarang anak Ibu sudah di SMA dan SMP, jadi tetap concern di situ saja. Sementara ya Bapak lebih banyak kegiatannya di luar, seperti itu. Tapi Bapak itu orangnya komunikasinya bagus. Walaupun seharian misalnya di luar 3-4 kali pasti telepon keluarga, bagaimana keadaannya, ada masalah tidak, seperti monitor. Itu. Ibu monitor begitu. Komunikasi seperti minum obat 3 kali sehari. Betul. Kalau itu sejarah singkatnya, tapi kalau kita melihat dari Bali begini, Ibu adalah seorang seniman yang juga bisa dibilang sebagai motivasi anak muda generasi sekarang, Ibu. Kemudian selain sebagai seniman juga sebagai seorang pembaca puisi juga. Kemudian terlibat langsung dalam drama klasik. Nah, seperti apa itu Ibu dulu kegiatannya, atau mungkin masih sampai sekarang, atau punya mungkin suatu komunitas yang Ibu rawat, atau seperti apa kegiatan Ibu? Iya, dia begini sayang. Itu perjalanan Ibu mengalir ya. Jadi sebelum Ibu nikah, basic pendidikan Ibu adalah ekonomi, tetapi itu ruang mengapa ke seni jadi Ibu ya? Iya, mungkin nanti manajemen kesenian barangkali. Iya, ruang gerak Ibu itu lebih banyak di bidang seni.
karena dari umur 4 tahun itu ibu sudah dilatih, dicarikan guru les untuk tari Bali. Jadi basic ibu itu tari Bali. Dari 4 tahun sudah menari Bali, Bu? Iya, sudah. Lemuh sekali sudah, Ibu. Nah, tapi sekarang karena sudah osteoporosis sayang jadi agak kaku sedikit ya. Jadi dari umur 4 tahun itu menari dengan dasar tari, kemudian ibu masuk ke dunia teater. Itu kira-kira pada umur berapa, Ibu? SMP, kelas SMP sudah teater? Betul, betul. Jadi sekitar tahun 1978 pertama kali TVRI, namanya dulu TVRI Denpasar ya, sekarang TVRI Bali. TVRI Denpasar dibuka. Ibu sudah ikut kontribusi? Ya, sudah. Dengan ibu masuk ke teater mini. Kenapa namanya teater mini? Karena awalnya memang aktor aktrisnya itu adalah anak-anak. Mini-mini begitu, Bu ya? Mini-mini usianya, pengalaman kita juga. Tetapi di sana kita dilatih berteater. Bagaimana? Itu teaternya live, Bu? Iya, pada saat itu tidak. Kalau di TVRI kita biasanya siaran tunda, kita rekaman. Tetapi kalau mengisi PKB di panggung itu kan mesti live ya. Jadi di situ diasah kemampuan kita karena masuk ke ranah teater modern itu kan bernaskah. Kita menghafal naskah dalam waktu yang cepat. Kita ya tidak boleh lupa ekspresi, kemudian acting ala teater itu kan beda sedikit dengan kita bermain sinetron. Iya, jadi benar. Awal mulanya adalah pemain teater gitu. Soalnya kalau acting bisa di-cut ya, Bu. Kalau teater live tidak bisa begitu. Masa mukanya ditarik lagi, Bu? Celingak saja kan. Nah, di situ diperlukan seorang aktor teater panggung itu harus punya kemampuan improvisasi gitu. Pada saat misalnya di atas panggung blank dengan dialog ya kan, dengan acting kita harus kemana, harus bagaimana, ya harus dapat berimprovisasi. Dan kekuatan itu sebenarnya ada pada teater tradisi yaitu drama gong. Drama gong itu. Mengapa drama gong, Ibu? Kan ada banyak sebenarnya gitu tradisi Bali. Kenapa Ibu beli kuatnya di drama gong? Bagaimana, Ibu? Jadi kalau teater modern kurang lebih bersisian, hampir miripnya kan dengan teater tradisinya itu ya drama gong. Kalau Arja itu kan ada menyanyinya, ada menarinya. Kalau drama gong hampir mirip. Hanya bedanya kalau di teater modern kita bernaskah. Kayak sudah diatur oleh naskah. Kalau di teater tradisi yang namanya drama gong, mereka hanya mengatur pembabakan. Dialog itu improvisasi. Kemudian pola panggungnya juga improvisasi tinggi. Sementara, itu improvisasi di saat show begitu, Bu ya? Wow, nah, luar biasa. Ibu merasa karena ibu tidak di teater tradisi, jadi ibu mengagumi kemampuan. Tingkat resiko lebih tinggi sekali, Bu ya? Iya, betul. Kemampuan improvisasinya tinggi sekali. Nah itu, jadi ibu mulainya berkesenian itu mulai dari tari, kemudian ke teater, kemudian merambah lagi karena sering membaca naskah gitu, jadi dunia sastra itu dekat-dekat sekali ya ibu coba. Karena memang berhubungan, Ibu. Betul. Kemudian ibu bersastra, jadi membaca puisi. Kemudian setelah Bapak di DPR RI, ibu kemudian setelah jeda sekian puluh tahun punya kesempatan lagi ibu berkesenian, ya itu nambah jadi tarik suara. Kalau dulu cuma tarik tambang. Oh, tarik tambang. karena ini sekarang tua tarik suara gitu. Ya jadi ibu merambah ke dicoba oleh teman-teman bagaimana kalau sinetronnya diisi demsongnya. Demsongnya Mbak Putri nyanyiin dong gitu kan. Biar sekalian begitu Ibu ya. Supaya nggak hanya sekali pakai saja lagunya, ibu bikinin klip, video klip lagu gitu. Jadi dibuatkan lagu. Ya sebenarnya tidak bagus-bagus juga tapi tetap ibu ingin mengasah. Lalu di dunia sastra ibu kembali setelah tahun 87-an itu ibu dapat juara membaca puisi tingkat nasional, jeda lama kemudian baru sekitar 2011 kemarin ada kesempatan lagi ibu membaca puisi dengan teman-teman sastrawan. Sampai saat ini kemudian ibu diundang jadi membaca puisinya sudah antar pulau. Kadang ibu diundang ke NTT. Jadi berkelanjutan begitu Bu ya. Nah sepertinya semakin mengulik lagi kisah seorang Ibu Putri Suwastini. Seperti apa tentunya keseruan kita Ibu, kita jeda setelah pariwara berikut ini.
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Takut. Enggak, iyalah Pak. Ya pemirsa dimanapun Anda berada masih bincang toko bersama saya Ita Gresya dan juga salah satu narasumber kita yang memang berkontribusi untuk pembangunan yang ada di Bali. Atas nama Ibu Nilo Putu Putri Suwastini atau panggilan saya Ibu Putri, begitu Ibu Putri ya. Tadi kita sudah membahas Ibu Putri yang memang berkecimpung di dunia seni. Mulai dari teater, kemudian akhirnya sampai bukan tarik tambang Ibu tapi tarik suara. Dan tadi kita sudah melihat juga pengalaman Ibu walaupun memang sudah menjadi istri dari anggota DPR RI. Kemudian juga masih ada jiwa seni yang memang mengalir dalam tubuh begitu Ibu. Dan kemudian berkeliling Indonesia karena memang sebagai jabatan, kemudian juga ada panggilan dari bahkan orang luar mulai tahu ini Ibu. Nah akhirnya setelah sekian lama berlalu, sekian lama berjalan, bagaimana suka dukanya Ibu? Atau mungkin ada hal menarik yang perlu dibagikan untuk generasi muda yang sedang menyaksikan atau seperti apa itu kisahnya Ibu? Iya, kalau suka dukanya begini. Prinsip ibu itu apabila kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita suka dari hati itu hampir tidak membuat ada duka di hati kita, seperti gitu saya. Jadi tidak ada dusta di antara kita Ibu. Seperti lagu jadi Ibu ya. Betul, jadi tulus-tulus ya happy-happy saja gitu. Jadi segala sesuatu pengalaman itu jadi unik, jadi menarik, jadi bikin kita tergelitik dan akhirnya oh iya ini ya yang saya lakukan yang membuat saya bahagia. Nah itu mungkin yang orang bilang bahagia itu sederhana, mencarinya nggak jauh-jauh. Mengapa bisa sederhana Ibu? Mungkin karena dari hati langsung gitu Bu? Ya sebenarnya tidak mahal. Sekarang kita mau apa? Lakukan saja, wujudkan sendiri gitu. Jadi kalau sudah muncul dia bahagia di hati, ya sudah selesai, tidak mahal, tidak jauh, sederhana kan gitu. Nah tetapi yang menjadi sulitnya adalah banyak kita yang tidak paham bahwa kebahagiaan kita itu kita bisa munculkan dari dalam diri gitu. Kita sibuk mengejar keluar sehingga kita jadi penat, capek dan akhirnya berkata bahwa waduh
bahagia itu sesuatu yang harus dikejar dengan waktu, dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran. Padahal tidak. Padahal sebenarnya ketemu keluarga, ngobrol sama suami, ngobrol sama sudah bahagia. Tapi begitu itu menurut ibu. Oh ya benar, ya menurut ibu. Iya, Ya, benar. menurut ibu. Jadi ibu ingin berbagi, coba itu. Misalnya, ibu ini kan hobinya berkesenian. Nah itu ibu lakukan. Jadi ibu lakukan yang menumbuhkan bahagia di hati. Bahkan di antara semua bidang seni yang ibu tekuni, tadinya ibu merasa bahwa ibu paling menikmati itu di dunia teater. Mengapa teater, Ibu? Padahal kan sebenarnya ada yang lain gitu, ada tarik suaranya juga begitu, ada senimannya juga, ada sastranya juga bahkan Ibu. Nah, kenapa itu teater, Ibu? Iya, karena begini. Pertama, kalau berteater itu kita kan bersama-sama nih, berkoloni, berkelompok. Berarti kerja sama tim begitu Bu ya? Ya, ada kerjasama di situ. Nah, di situ belajar kita bagaimana menyesuaikan diri dengan orang di lingkungan kita. Kemudian yang kedua kita bermain karakter, gitu. Jadi di satu naskah kita diberikan peran oleh sutradara menjadi apa. Nah, di situ kita merasa merdeka. Hanya di dunia teater kita mau jadi raja, mau jadi perampok, mau jadi Lea gitu misalnya gitu. Ya jadi kalau di dunia nyata kita tidak sebebas itu kan. Nah kita mencoba masuk ke dalam karakter itu. Nah bagi ibu pribadi itu satu yang sangat membahagiakan. Jadi kita mencoba masuk pada karakter lain. Semisal ibu itu sangat penyuka peran antagonis gitu, peran antagonis. Nah, ibu akan masuk bagaimana pada saat diri kita tidak marah, tetapi saat itu kita harus memainkan karakter itu yang semarah-marahnya sehingga penonton dapat merasakan dan dirasuki oleh rasa marah kita. Nah itu luar biasa sekali. Tapi sudah mulai Bu ekspresi marahnya tadi ada dapat Bu? Belum Bu ya? Belum keluar semua? Itu baru 0,sekian% loh saya. Oh hampir ya? Sampai keluar taring dan tanduk. Ya. Waduh bahaya itu Bu. Tapi bukan hanya ekspresi marah saja kan, karena ada beberapa pegangan mulai antagonis, protagonis, dan yang melankolis begitu Ibu ya. Kurang lebih Bu, mungkin saya sedikit tahu kemudian bagaimana cara Ibu memindahkan karakter. Memang kan di skrip tidak monoton begitu Ibu ya, tidak mungkin satu karakter dengan satu peran begitu. Ada misalkan seperti sederhananya bawang merah, bawang putih begitu Ibu, mencoba bermain wajah dalam satu karakter. Nah seperti apa itu Bu? Nah, ada kesulitan suka dukanya atau bagaimana? Di situ kita merasakan bahwa kita punya dalam tanda kutip yang ibu tidak tahu apa sebenarnya pengertian talenta ya. Jadi kemampuan pribadi dari aktor atau aktris itu kalau memang dia punya talenta, punya kemampuan yang bagus, itu otomatis sayang. Hidup begitu Bu ya. Jadi dituntun oleh kalimat itu sendiri. Jadi kalimat dalam naskah itu menuntun kita harus berekspresi seperti apa. Tetapi tentunya itu juga perlu istilahnya jam terbang ya, jam terbang. Jadi harus diasah terus. Nah, bisa karena terbiasa begitu Bu ya. Itu yang ibu paling merasa menikmati itu di dunia acting. Dari dunia acting itu kemudian merambah ke sastra. Bahkan dulu tahun 80-an itu ibu dapat juara membaca puisi tingkat nasional. Kemudian jeda tahun 2011 ibu kembali diajak teman seorang penyair itu Ibu Denok Kristianti, itu ibu diajak membaca puisi kembali. Tadinya ibu tidak percaya diri gitu. Karena sudah lama mungkin begitu ya, sudah kaku begitu ya. Ibu merasa kemampuan itu seperti pisau sayang. Iya, kalau dia diemin itu ya sudah karatan. Dia harus diasah, terus diasah. Walaupun kita sudah umur gitu, kemudian ibu berbaur dengan generasi muda. Kita tidak boleh merasa lebih mampu dari generasi muda yang baru belajar membaca naskah. Bisa saja kemampuannya itu lebih dari kita. Nah di situ membaur gitu ya, saling mengisi. Nah itu kemudian ibu kembali membaca puisi. Dan yang membuat ibu nggak bisa lupa gitu. Tadi kenangan manisnya gitu. Iya, luar biasa. Ibu tiba-tiba membaca puisi di suatu tempat itu di Ashram Gandhipuri. Orang kesurupan. Langsung kesurupan Ibu? Kesurupan. Wow, saya ikut merinding sekarang Bu. Oh enggak ya, enggak begitu ya. Itu mungkin taksu ya, yang kata orang Bali taksu. Pada saat ibu membaca itu judulnya Padang Karma. Memang dia bercerita tentang Durga dan penyembahnya. Ibu juga ikut mengarahkan penyairnya pada saat itu, pada saat menulis puisi. Bahwa Durga itu bukan dewi kematian, bukan dewi tempatnya orang jahat memohon, tidak. Justru Durga adalah
ibunya kasih sayang. Beliau yang maha pengasih dan penyayang, manifestasi dari Hyang Widi. Jadi saking kasih sayang kepada umatnya, apa yang kamu minta diberikan, tetapi resikonya tanggung sendiri. Oh begitu. Dan itu semua dituangkan dalam bentuk puisi, begitu Dalam Ibu bentuk ya? puisi. Nah, mungkin karena kalimat dalam puisinya atau kemudian alam kecil ibu kontak dengan Isi dari puisi. Oh, alam. Buana Agung, Buana Alit, sehingga pada saat ibu membaca itu tiba-tiba penonton itu bergerak seperti gelombang laut, kemudian dari arah sana muncul, dari arah pergerakan penonton itu muncul seorang putri, lalu tanpa sadar dia menari, terus di depan ibu yang 3 lainnya teriak-teriak. Ibu semakin semangat dan merasa sedang Auranya semakin dapat Iya, begitu Bu ya? betul. Ada seorang penari itu namanya Adi Siput, itu dia bilang pada saat orang kesurupan, dia seperti sekian detik itu trans, melayang gitu, seperti menari tapi tidak menginjak bumi. Nah, ibu juga tidak paham itu fenomena seperti apa, tapi yang ibu yakin itu bukan kekuatan ibu, tetapi itu adalah kekuatan alam yang menyatu dengan puisi yang ibu baca, sehingga menimbulkan gesekan seperti itu. Artinya pada saat kita berkesenian, kita ikutkan juga hati kita, konsentrasi kita, alam akan menyertai. Wow, sampai di alam akan menyertai, saya merinding Ibu. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi tentang musik klasik. Ini kan termasuk yang klasik karena Ibu ya, tidak semua memang anak muda bisa menghidupkan nuansa yang memang seharusnya ada dalam taksu kalau orang Bali bilang. Nah seperti apa yang seru ketika topik kita Ibu Putri Suwastini ini selaku dalam ranah seni. Nah seperti apa seni-seni selanjutnya lagi, makanya jangan kemana-mana setelah komersial break berikut ini. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Duit! Enggak, dia lapar.
pagi di Antv bersama saya, Randa. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih Bincang Tokoh Antv menemani Anda. Masih dalam nuansa dan ranah-ranah seni yang semakin kesini semakin greget Ibu ya. Semakin menciptakan taksu dari Bali. Memang kalau kesenian tari kemudian Ibu ya, atau puisi, atau musikalisasi, atau teater memang ada di belahan dunia manapun Ibu. Tapi memang tidak menjadi adat atau juga menjadi transmisi. Tapi kalau untuk Bali khususnya Ibu memang terkenal sebagai pariwisata, destinasi, semuanya ada di Bali akhirnya menyebar ke dunia, akhirnya menjadi melebar dan memiliki taksu Bali. Nah, taksu Bali lewat cerita Ibu yang tadi Ibu kisahkan begitu, kejadian-kejadian Ibu yang sudah Ibu alami, kemudian di saat Ibu baca puisi, kemudian ada yang kerauhan begitu istilah Bali atau Indonesianya kerasukan begitu Ibu ya. Atau mungkin ada kejadian lain lagi Ibu dalam suka duka yang banyak sekali kerasanya Ibu ya. Terlihat dari wajah dan juga ekspresi Ibu hari ini seperti banyak sekali kisah yang ingin dibagikan. Seperti apa Ibu selain yang tadi itu? Iya, jadi kalau Ibu bicara tentang seni, seni bagian dari budaya, bagian dari karakter manusia Indonesia, karakter bangsa kita itu, memang yang luar biasa ya, bahagia, greget gitu, nggak ada duka rasanya gitu. Jadi kebahagiaan Ibu adalah bila berkecimpung di ranah seni. Nah, tadi kan Ibu cerita itu yang di Ashram Gandipuri ya. Kemudian Ibu diundang menjadi bintang tamu untuk pagelaran musik mantra. Itu seperti ini judulnya lagi sudah merinding Ibu, musik mantra begitu. Iya, mantra itu judulnya sudah memang dibuat oleh penggarapnya, penggagasnya seperti itu. Jadi yang dihadirkan di situ adalah itu sejenis operet sebenarnya yang diiringi oleh mantra-mantra yang kita di Indonesia ini kaya banget ya di setiap dengan berbagai ras suku budaya mantra seperti itu. Jadi mantra yang dari semenjak jabang bayi dalam rahim ibunya sampai kemudian kita masuk ke liang kubur, itu kan ada mantranya. Nah, karena Ibu datang dari Bali, diberikanlah bagian supaya tidak, karena Ibu juga tidak bisa mantra-mantra yang dengan ini Jawa, spiritual kejawen begitu, Ibu masuk dengan mantra-mantra yang biasa kita lakoni di Bali. Pada saat pembuka itu, begitu Ibu masuk pada mantranya, itu 5 orang kesurupan. Waduh, itu lagi lanjut. Itu 5 orang. Nah, sehingga ada seorang penonton selesai Ibu melakoni pembukaan itu, ada yang datang ke belakang panggung. Mbak Putri, tadinya saya hanya baca beritanya di koran bahwa Mbak Putri baca puisi ada yang kerauhan, kesurupan gitu. Sekarang saya melihat langsung datang gitu. Ya, kejadian itu. Nah, jadi itu di dunia sastra khususnya membaca puisi, karena Ibu masih concern baca puisi, baru belajar menulis puisi. Nah, tetapi sudah ada 2 peristiwa yang benar-benar mungkin selama hidup tidak akan inspirasi begitu Bu ya. Nah, ini kembali lagi bahwa kita orang-orang Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya memanfaatkan ya atau mensinergikan ranah seni, berkarya di seni itu dengan kekuatan spiritual itu. Jadi tidak harus lupa begitu Bu ya dengan spiritual. Betul. Jadi yang paling gampang saja pada saat sebelum kita melakukan sesuatu, pada saat sebelum kita pentas, ya kita memuja. Kalau mungkin di Hindu Bali kita ada Hyang Siwa Nataraja, ada Hyang Taksu, ada Hyang Pregine, itu adalah kekuatan-kekuatan Hyang Widi yang memberikan kekuatan dan pesona yang luar biasa pada ranah dan karya seni itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan itu jadi sesuatu yang luar biasa. Disinilah karya seni itu akan menampilkan karakter-karakter. Jadi seni yang kemudian akan menjadi bagian dari budaya kita, budaya bangsa Indonesia, budaya Nusantara. Bila seni itu sudah kita kembalikan lagi kepada jati diri kita, dia akan merefleksikan bahwa ini seni yang berkarakter. Karakter mana? Karakter kita yang orang Nusantara gitu. Jadi ada budi pekerti, ada etika, ada sopan santun, itu di dalam karya seni kita. Dan
bukan tidak mungkin kita rasakan juga bahwa karya-karya seni dari maestro-maestro kita begitu dikagumi dunia luar. Jadi bukan hanya lingkup Indonesia begitu ya? Iya, misalnya seni lukis Bali. Seni lukis Bali pada zaman-zamannya tahun 50-an, bahkan pelukis-pelukis dunia mengagumi karya pelukis kita. Tari. Bahkan sekarang sudah ada 9 tari yang ditetapkan oleh UNESCO. Iya, betul. Ya itu. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa melanjutkan tata cara berkesenian dari leluhur kita, nanti akan luntur. Jadi tidak tampil karakter anak bangsa di dalam berkesenian. Ini yang menarik Ibu, karena Ibu kan membahas tadi adalah bagaimana seni yang musikal gitu Bu ya. Jadi yang kompleks dengan ada taksunya, ada budayanya, ada jiwa memang roh Balinya secara khusus Ibu ya. Kemudian kita melihat generasi muda zaman sekarang Ibu. Zaman sekarang teknologi, gadget, semua serba cepat. Bagaimana ini Ibu menghadapi fenomena alam seperti ini Bu? Apalagi Ibu memang yang mendalami dalam secara khusus bagaimana seni ini berkembang. Nah, seperti apa mungkin Ibu atau ada himbauan atau mungkin saran atau mungkin ada sesuatu yang bisa Ibu bagikan pada generasi muda menanggapi situasi yang semakin kompleks seperti ini Ibu? Iya, berarti kan kita kaitkan lagi kembali kepada karakter ya, karakter anak bangsa, karakter jiwa sejatinya orang-orang Indonesia. Sebenarnya kita tidak perlu takut dengan yang namanya kemajuan teknologi. Para penggelingsir dan lelangit kita zaman dulu juga tidak pernah alergi dengan apa Dunia yang luar, masuk. gitu ya. Dunia luar yang pengaruh-pengaruh budaya asing, mereka tidak pernah khawatir begitu. Yang ada adalah filter. Nah, filter ini mungkin lebih harus disaring begitu Bu ya. Jadi filter dalam diri kita itu adalah karakter kita, bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita ya sudah kita saring dengan yang namanya budi pekerti kita, jati diri kita, sehingga oh kalau ada yang masuk A, B, C, D sampai Z, oh saya hanya cocoknya dengan yang A. Ya, kemudian kita adaptasi gitu. Jadi penggelingsir kita dulu barangkali juga hasil-hasil karyanya barangkali tidak murni muncul dari cipta rasa karsa beliau, tetapi kemudian dari melihat di dunia luar, kemudian masuk satu contoh misalnya dalam seni ukir. Mereka melihat ukir-ukiran di Eropa, makanya ada yang namanya patre Belanda, patre Cina, yang begitu ya. Nah, beliau mengakui bahwa ini adaptasi, saya mengadaptasi, saya mengambil, tetapi kemudian dibuat sedemikian rupa seolah-olah itu adalah kemudian jadi seni lukis Bali, seni ukir Bali, seperti itu. Berarti filternya harus diperdalam begitu Bu ya. Betul. Seperti di dunia teater yang Ibu tekuni juga boleh kita mengambil gaya-gaya berteaternya di dunia barat misalnya, atau cerita-cerita dari barat yang kita adaptasi. Romeo and Julie itu biasanya terkenal Ibu. Iya betul. Dulu Ibu dengan Sanggar Putih pernah karyanya William Shakespeare, Macbeth, Ibu ambil ceritanya, tetapi kemudian Ibu pakaikan masuk dengan gaya gambuh. Bagaimana itu sebenarnya, penasaran juga Bu ya. Misalnya begini, ada di satu babaknya itu ada peri. Nah, kemudian peri itu pastinya berbicara tidak seperti manusia biasa. Nah, kalau kita masukkan ke gambuh, ceritanya kan ada gaya bernyanyinya, atau yang calon arang misalnya, itu gaya-gaya sisye ya. Misalnya begini, nah aden mau kajak dong dabang lo, gitu. Nah itu kita pakai untuk bahasanya peri ini yang memberikan pawisik pada Macbeth gitu. Gitu misalnya Macbeth. Cuma agak lucu begitu ya, namanya Macbeth, iya, tapi dialeknya dialek Bali begitu Bu ya. Karena kita tergelitik juga, penggelingsir kita ngambil cerita sampai ingtai. Sebenarnya itu iya, kan memang, ya betul kan? Sampai kemudian kita merasa bahwa sampai itu ya orang Buleleng misalnya gitu, karena drama yang membawakan itu dari Banyening gitu. Puspa Anom itu. Nah, Ibu juga mencobanya seperti itu. Macbeth, kau akan menjadi raja. Gitu kan. Jadi penonton itu melihat, lah ini milik kita, tetapi ceritanya dari luar. Ada sensasinya begitu Bu ya. Betul, begitu. Nah, sensasi apa lagi yang akan kita timbulkan dalam bincang tokoh kita kali ini? Karena semakin hangat topik kita, jangan kemana-mana setelah komersial break berikut ini.
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Antv. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. ...2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Bincang Tokoh kembali menemani Anda bersama salah satu narasumber kita adalah Ibu Nilo Putu Putri Suwastini. Dengan topik kita yang seru pada hari ini adalah Putri Suwastini dalam ranah seni. Waduh, seninya tadi udah ning begitu Bu ya. Saya merinding sampai Ibu. Dan yang sebenarnya lebih serunya sekarang Ibu dan lebih jadi hangat dan trending topiknya adalah bagaimana generasi muda ini Bu. Karena Ibu harus meneruskan ini Bu. Sebagai motivator juga Ibu ya pada anak muda dalam bidang seni terutama Ibu. Bagaimana cara untuk meningkatkan, menghidupkan, mengetok tularkan bahkan Ibu tradisi berkesenian, kemudian jiwa-jiwa taksu. Karena taksu itu tidak mudah Ibu. Tidak seperti baca buku mengerti tidak seperti itu taksu. Nah, mungkin Ibu ada kunci-kunci rahasia Ibu yang boleh dibagikan pada hari ini. Iya, kembali ke tadi sudah Ibu singgungkan bahwa tidak hanya berkarya seni, berkreativitas di seni, tetapi jadikan seni itu kemudian bagian dari budaya yang menumbuhkan karakter-karakter mulia dari jiwa-jiwa orang Indonesia. Berarti lewat seni hadirnya begitu? Iya, bisa lewat seni, sehingga jangan menganggap bahwa seni itu adalah karya cipta yang menghibur lalu lewat begitu saja, tidak. Di dalamnya itu harus kita tanamkan, mulai dari proses gitu. Proses seperti apa ini Bu? Ya, misalnya kita berteater.
atau ibu misalnya berpuisi. Jadi pada saat membaca puisi ibu tidak bisa masuk ke satu acara lalu mana buku saya baca, tidak gitu. Ibu tidak mau ambil buku lalu baca puisi. Jadi Tidak, ada prosesnya. ada prosesnya. Ibu harus baca dulu, selami dulu. Kemudian di dalamnya juga ada doa-doa dan harapan-harapan. Masukkan, serap itu getar-getar alam itu. Nah, kemudian kita baca paling tidak sesuatu yang kita baca karena kekuatan hati, dia akan masuk ke hati. Nah, Masuk ke hati saya, Bu. Benar. itu ya nanti bikin merinding. Benar. Saya dari tadi sudah merinding, Ibu, di sini. Ya, begitu sayang. Nah, ini juga kedepannya karena kita ditimpa ini oleh kemajuan teknologi yang begitu pesat, itu jangan kita yang dijadikan budak oleh teknologi itu. Kita manfaatkan, justru kita manfaatkan teknologi canggih itu untuk mendukung kegiatan berkesenian kita. Nah, seperti apa ini, Bu? Untuk Ayo tampilkan kreativitasnya. Misalnya, kemarin Ibu dengan teater mini menggarap bahwa itu bisa masuk antara teater, pedalangan, kemudian pedalangan juga ada, Bu, ya? Ya. Nah, kemudian pedalangannya apa? Ya kita manfaatkan teknologi canggih itu, kemudian pakai layar, proyektor, ya gitu ya. betul. Di situ bermain dunia editor bermain di situ. Pada saat ini di panggung selesai lalu masuk ke sana dalam detik sekian kembali ke panggung. Nah, itu jadi jangan kita yang diperbudak oleh teknologi, tetapi teknologi itu kita manfaatkan untuk mendukung, memunculkan lagi karakter-karakter budaya kita lewat kesenian. Nah, anak-anak kita juga sekarang justru harus kita bekali dan dibimbing oleh senior-seniornya, maestro-maestronya. Bekalnya itu adalah apa? Kekuatan pada dirinya bahwa berkesenian dia munculkan karakter dirinya sebagai anak Indonesia. Jadi istilahnya boleh itu datangnya dari barat tapi kita tidak ke barat-baratan gitu loh. Nah, jadi dia akan suatu saat kreativitas, inovasi yang kita buat sekarang kemudian 50 tahun ke depan dia akan menjadi tradisi barangkali begitu. Sama halnya terciptanya Cak misalnya atau drama gong, sendra tari. Di zamannya dia adalah kreativitas dari para seniman. Dan masih ada sampai sekarang. Iya, hasil inovasi dari seniman. Kadang-kadang penggabungan teater dengan nyanyi, dia jadi arje. Kemudian setelah sekian satu abad kemudian dia jadi tradisi. Jadi nah, legenda. kita juga jangan takut gitu. Ya, tapi landasannya bahwa apapun yang kita lakukan berkreativitas di ranah seni, karakter kita jangan ditinggalkan. Nah, itu taksunya begitu, Bu, ya. Betul, itu. Jadi masuk juga ke ranah religinya. Jadi kita selalu menghimbau anak-anak muda itu kalau berkesenian bawa ke ranah religi. Jadi doa-doa selalu ada. Kemudian kebiasaan kita berkesenian itu adalah untuk berbagi baik di dunia nyata maupun pada ini, bahwa kita berkesenian saksinya adalah yang widi itu. Kita sering ngayah. Tetap ingat begitu, Bu, ya. Yang begitu-begitu dilakukan. Nah, ini tentunya tidak lepas dari peranannya ini. Peran pemerintah seperti apa menurut Ibu ini? Itu. Jadi yang pemangku kebijakan begitu misalnya berikan ruang, dorong, kemudian ayomi gitu kan. Sehingga seni itu akan menjadi tuan di rumahnya sendiri. Ya. Satu contoh yang Ibu lihat, begitu datang seniman dari luar itu. Ini seni untuk komersial yang Ibu katakan ya. Seniman dari luar dengan kemampuan mereka kita berani bayar ratusan juta. Sementara begitu seniman tradisi kita menuju satu tempat, padahal wisatawan mancanegara itu datang kan untuk menyaksikan seni budaya kita. Benar, excited datang dari berbagai negara begitu, Bu, ya. Betul. Nah, kemudian kita berikan yang berkualitas bagus. Orang di ranahnya, di tanahnya sendiri di Pulau Dewata masa menyaksikan tari oleg yang anak baru belajar misalnya, tidak gitu. Nah, dengan dibuka ruang, diayomi, didukung oleh pemerintah, ini akan tetap terjaga. Jangan dilepas begitu saja. Karena bagaimanapun juga kesenian itu kalau tidak ada kebijakan yang mengatur, dia akan terbengkalai. Tidak ada dana yang menunjang. Misalnya sekarang pesta kesenian Bali, kalau itu ada
berimbang antara seni tradisi dan seni modern misalnya. Kemudian Ya karena ada dari luar negeri juga kontribusi. dukungan dananya itu juga cukup untuk berproses sehingga dapat menghasilkan satu karya yang secara kasat matanya wah begitu. Orang awam pun tahu wah begitu Bu ya. Bagaimana kita menata kostum kalau kita tidak punya uang, ya toh? Nah, gitu. Bahkan untuk cari daun, misalnya kreasi kita sekarang nih kesenian, misalnya dengan daun pisang kering, lah. Daun pisang kering sekarang pohon pisang sudah jarang, akhirnya kita harus beli, seperti itu, ya. Jangan sampai diimpor daun pisang di luar juga nggak ada Ibu. Jadi peranan pemerintah sehingga kita bisa terwujud apa ya namanya yang dari ini Trisaktinya Bung Karno, proklamator kita, Bapak bangsa kita. Yang ketiga itu adalah berkarakter di bidang budaya. Nah, beliau dari seabad yang lalu barangkali sudah mewanti-wanti begitu. Kedepannya akan jadi seperti ini, makanya harus relnya harus dibuatkan supaya berjalan sesuai relnya, supaya tumbuh seni-seni dan budaya kita yang memunculkan karakter. Nah, Iya, tidak lupa dengan karakter. Ya betul, aman dan tidak akan gampang kita tergoyah bila karakter anak bangsa itu disertakan dalam setiap karya apapun itu, baik seni maupun di luar seni seperti itu. Oke, karya yang dalam relnya Ibu. Dan seperti apa kelanjutan kisah kita? Jangan kemana-mana setelah komersial break berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Antv. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi.
Pemirsa dimanapun Anda berada, masih Bincang Tokoh menemani Anda bersama narasumber kita yang hot hari ini. Wow, kenapa hot? Karena kita membahas seni yang kompleks Ibu. Ini bukan hanya seni dalam tarik suara saja, bukan teater saja, bukan klasik saja, tapi ini sudah lebih dari itu karena kompleks dalam, apalagi Ibu lingkupnya sudah Indonesia, begitu Ibu ya, bukan hanya Bali saja. Memang sebagai putri Bali itu hadir di Jakarta dan untuk seluruh Indonesia. Nah, melihat tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pilar yang ketiga itu Ibu berkarakter, kemudian ada relnya untuk mencapai pada tujuan yang kita inginkan, yaitu kemuliaan untuk bangsa. Nah, kalau misalkan ada generasi muda atau bahkan yang memang zaman sekarang dan dalam tanda kutip komersil begitu Ibu, ada yang di luar dari pakem. Nah, seperti apa ini Ibu menanggapinya? Atau ada tindak tegas mungkin seperti itu? Iya, begini. Kalau itu di luar pakem karena sebuah inovasi akan menghasilkan satu karya seni yang baru, kemudian jadi pakemnya itu adalah jadi sesuatu yang sudah ditradisikan, begitu kan? Jadi misalnya drama gong, kemudian ada arje, kemudian berikutnya muncul arje lanang, gitu. Itu mungkin sedikit melenceng dari pakem, tetapi secara norma, secara etika itu masih, jadi dia akan jadi satu karya yang masih berakar di tradisi, tetapi jadi satu yang nuansa baru ya. Tetapi kalau negatif itu, ya, kalau satu bentuk kesenian itu kemudian pakemnya itu benar-benar keluar dari norma dan etika, dan itu kayaknya kita akan semua ikut merasa bersalah bila kita membiarkan gitu. Sudah melihat membiarkan begitu Bu ya. Membiarkan. Dan kemudian bila himbauan saja tidak cukup, misalnya ini melanggar norma, misalnya ada satu bentuk kesenian yang apa ya bahasanya, seronok begitu kan, di luar sara begitu Bu ya, pornografi atau apa istilahnya begitu, tetapi mereka menganggap itu tetap seni dan itu akan bisa mempengaruhi, apalagi ditonton oleh anak-anak misalnya begitu. Nah, kalau himbauan atau contoh-contoh yang bagus sudah tidak mempan, di sini mestinya pemangku kebijakan kembali gitu. lagi begitu Ya, kembali kita ke pemerintah, mestinya bikin saja, menurut Ibu tegas, bikin aturan gitu. Jadi misalnya ini ya Ibu langsung saja nyebut, misalnya selama ini kita keluhkan dengan joget yang vulgar, sampai buka kain begitu kan, dengan gerakan-gerakan yang seperti porno aksi begitu. Kontroversi pokoknya Bu ya. Kalau menurut Ibu, kenapa kita tidak berani tegas kalau itu dianggap sudah melanggar norma? Jadi kita tertibkan, misalnya adakan aturan. Seperti yang Ibu tahu di DKI ini contohnya pengemis misalnya, pengemis. Pada saat orang masih mengatakan bahwa memberi itu adalah bagian dari rasa kemanusiaan kita, nah kita akan menyuburkan pengemis karena kita tidak tega untuk tidak memberi, begitu. Padahal itu merusak mental. Nah, begitu perda itu dibuat bahwa yang memberi dan yang diberi itu kena tindak pidana, sekarang pengemis itu tidak ada di jalan. Nah, misalnya juga kalau joget yang memang sudah benar-benar di luar etika gitu kan, jadi benar-benar tidak bisa diterima masyarakat banyak, ya bikin saja aturannya. Langsung tidak tegas begitu Bu ya. Kalau ada sekehe atau ada yang mengundang ngupah dari sekehe itu, ya kena sanksi begitu. Ya, kalau selama ada yang menyediakan, pasti ada yang ngupah. Selama ada yang memerlukan, pasti ada yang menyediakan. Hukumnya kan seperti itu. Nah, Ibu pikir kalau sudah dengan aturan, pasti akan kembali dia ke rel. Kalau hanya himbauan, akan banyak dalih. Misalnya ada mengatakan bahwa oh itu memang sungsungannya begitu gitu loh. Kalau masih banyak ada dalih kalau tidak ada perda begitu Bu ya. Lalu kenapa nyungsung yang seperti itu kan begitu pertanyaannya. Jadi bolak-balik gak selesai Bu. Iya begitu sayang. Jadi kalau himbauan misalnya PKB memberikan contoh, wah ini yang joget yang bagus itu ini, ayo kembali. Tapi tetap saja sepanjang masyarakat memerlukan, mereka akan tetap saja hadir grup-grup yang seperti itu. Ya, tetapi kalau sudah misalnya ini tidak boleh, sementara begitu saja gitu. Tetapi sebenarnya ranah seni memang tidak boleh dibatasi asal
itu pelaku seni dan karya seninya itu yang tahu diri, membatasi diri, berjalan di atas etika dan norma. Begitu. Benar. Jadi sebelum kita tutup ini Bu, di topik kita yang seru kali karena membahas seni, bahkan seninya kompleks begitu Bu ya. Kita kembali lagi, Ibu masih sebagai anggota dari istri dari anggota DPR RI, kemudian dengan juga kesibukan berkesenian Ibu. Karena memang dibutuhkan juga oleh masyarakat kita, terutama generasi muda. Seperti apa ini membagi waktu Ibu? Atau mungkin ada jam-jam khusus, boleh diberitahu itu? Justru Ibu ingin kolaborasikan karena Ibu adalah keluarga politisi dan Ibu adalah seniman begitu. Jadi politisi itu cenderung bagaimana gitu. Tapi kalau kita sentuh dengan ranah seni itu sesuatu mengalirnya lebih adem. Jadi lebih sejuk begitu Bu ya. Iya. Dunia politik itu adalah seni gitu. Politik is art, tapi seni itu jangan dipolitisir, tetapi pakailah kesenian itu untuk mensosialisasikan program-program yang disusun oleh partai politik atau politisinya. Dengan seni itu akan mengalir teduh di masyarakat. Nah, seperti contohnya ini Bu, salah satu anggota dewan juga Lola dengan istrinya membuat lagu seperti itu Ibu. Dengan lagu pada masyarakat, Ibu mungkin tidak ada inspirasi atau mungkin ada rencana ke depannya seperti apa? Ibu punya dengan teman-teman perempuan Sarinah PDI Perjuangan yang nantinya mungkin dikomandoi oleh bidang perempuannya itu bergeliat di ranah seni budaya. Yang paling dekat akan Ibu lakukan adalah bulan-bulan ini istilahnya nyastra, geliat sastra antar kabupaten. Begitu. Jadi Ibu dekatkan para politisi itu dengan dunia sastra sehingga para politisi nanti kalimatnya tidak berapi-api ke masyarakat tetapi semangat yang meneduhkan hati. Jadi bernyanyi-nyanyi begitu Bu ya. Jadi lebih santai. Berbicara dengan masyarakat itu puitis, romantis, tapi dapat program gratis masyarakatnya, kan enak toh. Langsung puisi satu sudah Ibu. Dan sebagai di akhir nih Bu, ada saran atau kritik untuk generasi muda sebagai seorang seniman ini Bu? Iya, tetap Ibu sebagai yang dituakan itu berharap kepada generasi muda kita, ayo mulai sekarang tumbuhkan semangat, kalau tidak anak-anakku siapa lagi. Kita bangun karakter bangsa kita ini lewat ranah seni. Jadi hadirkan seni-seni yang berciri Nusantara, yang berkarakter kesujatian bangsa kita. Seperti itu. Waduh, aromanya terasa sekali Bu ya. Aroma getar-getar. Seperti baca puisi ya. Benar Ibu, tadi satu puisi sudah, satu nyanyinya sudah Ibu, terus nyastranya sudah lengkap Ibu ya. Untung terakhirnya kita tidak buat teater sekalian berdua Ibu. Tapi karena tidak terasa sekali tentunya topik kita yang seru sekali, Putri Suwastini dalam ranah seni. Rasanya 1 jam itu kurang untuk membahas. Semoga di lain hari kita ada kesempatan lagi untuk berdiskusi Bu ya. Dan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga kayak tadi informasi kita tentang bincang tokoh 1 jam ini memberikan inspirasi dimanapun Anda berada bersama salah satu narasumber kita yang berkontribusi untuk pembangunan di Bali atas nama Nilo Putu Putri Suwastini. Dan tidak terasa di ujung acara, saya Ita Gresya dan juga Ibu narasumber kita sama-sama mengucapkan terima kasih dan para mesanti Ibu. Om Santi 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 Om.